Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ibu pada materi fisika mengenai fluida statis dan fluida dinamis. Nah, pada materi fluida statis dan fluida dinamis yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, massa jenis zat, yang kedua yaitu tekanan, yang ketiga, pengertian fluida, yang keempat, sifat-sifat fluida, yang kelima, hukum Pascal, yang keenam yaitu kapilaritas. Oke, jadi kita masuk ke yang pertama yaitu massa jenis zat. Nah, untuk pengukuran massa jenis zat bisa kita ambil contoh dalam mengukur massa jenis air. Nah, langkah yang akan kita lakukan yang pertama yaitu timbang massa air dengan raca. Jadi sebelum untuk menimbang massa air dengan timbangan, yang harus kita lakukan yaitu timbang dulu gelas ukurnya di timbangan agar kita tahu berapa berat si gelas ukurnya. Lalu tuang air ke dalam gelas ukur dan taruh di timbangan. Nah, ketika kita sudah dapat nih massa dari airnya, nah untuk massa sebenarnya itu sama dengan massa air yang tadi kita dapatkan dikurang dengan massa gelas ukur. Nah, ketika kita sudah dapat massa airnya, yang kedua yaitu ukur volume air dengan gelas ukur. Nah, biasanya dalam gelas ukur itu terdapat garis-garis berapa untuk menentukan volumenya. Jadi kita perhatikan airnya itu ada berapa di titik garisnya tersebut untuk perhitungan volumenya. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah dapat massa air dan volume air, langkah selanjutnya yaitu untuk mencari massa jenis airnya bagi massa air dengan volume air. Nah, maka itu didapatkan massa jenis air tersebut. Nah, jadi dari kesimpulan cara menghitung massa jenis air itu didapatkanlah kalau massa jenis zat adalah perbandingan antara massa dengan volume zat. Yang kita dapat rumuskan atau sistematiskan rumusnya yaitu P sama dengan M per V, di mana P itu adalah massa jenis zat dan M adalah massa dan V adalah volumenya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama nih, sebuah benda memiliki massa sebesar 50 gram dengan volume 6 cm pangkat 3. Berapakah massa jenis benda tersebut dalam satuan gram per cm pangkat 3? Mari kita jawab bersama-sama. Oke, sekarang kita lanjut nih untuk pengerjaan nomor 1. Sebuah benda memiliki massa 50 gram dengan volume 6 cm pangkat 3. Berapakah massa jenis benda tersebut? Oke, jadi diketahui ini massanya sama dengan 50 gram dengan V-nya sama dengan 6 cm pangkat 3 nih ya. Dan yang ditanya adalah massa jenisnya. Oke, kita jawab bareng-bareng. Jadi rumusnya itu kan P sama dengan M per V. Oke, kita masukin aja M-nya adalah 50 gram per. Untuk volumenya 6 cm pangkat 3. Maka hasilnya sama dengan 0,83. Satuannya gram per centimeter pangkat 3. Ketika kerapatan dari suatu benda lebih kecil daripada kerapatan suatu air, maka benda tersebut akan terapung. Nah, maksud dari kerapatan ini adalah massa jenisnya. Nah, ketika massa jenis suatu benda lebih kecil dibandingkan massa jenis air, maka benda tersebut akan terapung. Nah, misalnya adalah spons. Spons yang kita gunakan untuk mencuci itu biasanya dia terapung di air. Nah, maka sebaliknya nih, kalau misalkan kerapatan atau massa jenis suatu benda lebih besar dibandingkan massa jenis air atau kerapatannya, maka benda tersebut akan tenggelam. Nah, contohnya adalah besi. Nah, besi ini memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan massa jenis si airnya. Oke, jadi berat jenis suatu zat itu merupakan perbandingan berat zat
tersebut terhadap volumenya. Nah, satuan dari sistem internasional untuk berat jenis zat adalah M pangkat 3. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Oke, kita baca bareng-bareng soalnya ya. Sepotong emas yang bentuknya seperti sepeda akan ditentukan masanya. Emas dimasukkan ke dalam gelas ukur yang sebelumnya telah diisi air. Ternyata skala yang ditunjukkan oleh permukaan air dalam gelas ukur tersebut bertambah sebesar 3,75 cm pangkat 3. Bila massa jenis emas adalah 19,3 gram per cm pangkat 3, berapakah massa emas tersebut? Oke, mari kita kerjakan bareng-bareng ya. Jadi soal yang nomor 2 ini kita baca lagi dari ulang. Sepotong emas yang bentuknya seperti sepeda akan ditentukan masanya. Emas dimasukkan dalam gelas ukur yang sebelumnya telah berisi air. Ternyata skala yang ditujukan permukaan air dalam gelas ukur bertambah 3,75 cm pangkat 3. Nah, bila massa jenis emas sama dengan 19,3 gram per cm pangkat 3, berapakah massa emas tersebut? Oke, kita buat dulu. Oke, jadi sekarang diketahuinya P-nya adalah 19,3 gram cm pangkat 3 dengan V-nya sama dengan 3,75 cm pangkat 3. Yang ditanya adalah M. Oke, jadi kita jawab ya. Nah, di mana rumusnya awal kan sama dengan P per M per V. Nah, karena yang sudah diketahui P-nya dan V-nya, yang ditanya adalah si M-nya, maka rumusnya M sama dengan P dikalikan dengan V. Oke, jadi sama dengan P-nya 19,3 dikalikan dengan V 3,75. Maka hasilnya adalah 27,375 gram. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua tentang tekanan. Nah, tekanan ini bisa dilambangkan dengan P. Nah, tekanan ini adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang, tiap satuan luas bidangnya dikenai gaya. Nah, untuk sistematis rumus dari tekanan ini adalah P sama dengan F per A, di mana F adalah gaya yang bekerja pada benda dan A adalah luas penampang dari benda tersebut. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga yaitu tentang fluida. Nah, fluida ini bisa dikatakan dengan yang namanya zat alir. Nah, zat yang bisa mengalir nih, zat cair juga termasuk ke dalam fluida. Nah, tapi zat cair ini termasuk ke dalam fluida incompressible, di mana tekanan yang tidak terlalu besar maka volume juga tidak terlalu berubah meskipun ditekan. Nah, berbeda dengan gas. Nah, gas ini termasuk ke dalam fluida compressible, di mana volumenya bisa berubah jika diberi tekanan. Nah, sedangkan air itu termasuk ke dalam hidrostatis. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat fluida. Nah, yang pertama yaitu gaya-gaya yang dikerjakan pada suatu fluida pada dinding wadahnya itu dia selalu bertegak lurus dengan terhadap dinding wadahnya. Nah, yang kedua yaitu tekanan pada suatu fluida pada kedalaman yang sama adalah sama dalam ke segala arahnya. Jadi bisa dianalogikan dengan air dalam suatu wadah. Jadi kalau misalkan tekanannya itu dia dari segala arah. Oke, sekarang kita lanjut nih yang kelima yaitu mengenai hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada fluida yang diam yang memenuhi sebuah ruangan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan sama besarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip hukum Pascal, di mana di samping ibu ini sudah ada gambarnya nih. Jadi kita bisa lihat nih dalam kedua bejana tersebut memiliki tinggi yang sama, yang artinya pada kaki satu memiliki luas penampang
A1 dengan gaya F1, dan untuk kaki yang kedua memiliki luas penampang dilambangkan dengan A2 dengan diberikan gaya F2, sehingga dirumuskan P1 sama dengan P2 yang artinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 merupakan gaya yang terjadi pada di piston 1. Yang A1 itu artinya luas penampang 1, yang F2 gaya yang bekerja pada piston 2, dan A2 adalah luas penampang pada kaki yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. Oke, jadi soalnya dongkrak hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,10 meter kuadrat. Apabila gaya yang masukkan adalah 5 Newton, berapakah gaya yang terjadi keluar maksimumnya atau gaya yang keduanya? Oke, jadi kita akan mengerjakan bersama-sama ya. Oke, jadi nomor 3 itu kita bahas ya. Dongkrak hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 0,04 meter kuadrat dengan 0,10 meter kuadrat. Apabila gaya masukan adalah 5 Newton, berapakah gaya keluaran maksimumnya? Oke, kita buat dulu yang diketahuinya ini. A1-nya 0,04 meter kuadrat dengan A2-nya 0,10 meter kuadrat. Diketahui F1-nya 5 Newton dan yang ditanya adalah F2-nya. Oke, kita jawab ya. Jadi kan P1 sama dengan P2, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, kita tulis di sini aja. F1-nya 5 Newton per A1-nya 0,04 meter kuadrat sama dengan yang ditanya adalah F2-nya per 0,10 meter kuadrat. Kita kali silang. Oke, jadi 0,04 F2 sama dengan 5 dikalikan dengan 0,10. 0,04 F2 sama dengan 5 dikali 0,10 sama dengan 0,5. Jadi F2 sama dengan 0,5 dibagi 0,04. Maka F2 sama dengan 12,5 Newton. Oke, jadi ada beberapa penerapan dalam hukum Pascal. Nah, prinsip kerjanya itu dia berdasarkan hukum Pascal, yaitu yang pertama dongkrak hidrolik, yang kedua yaitu mesin pres, yang ketiga yaitu pengangkat mobil hidrolik, dan yang keempat yaitu rem hidrolik. Nah, kita akan lanjut ke yang terakhir nih, tentang kapilaritas. Nah, kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair dari pipa kapiler. Nah, contohnya yang bisa kita lihat dalam kesehari-hari yaitu peristiwa naiknya minyak tanah dalam kompor minyak. Nah, ataupun air pada tanaman yang sampai ke daun. Oke, jadi sekian untuk pembelajaran materi mengenai fluida statis dan fluida dinamis. Ibu harapkan anak-anak semua bisa mengerti pada materi fisika hari ini. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.